Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang peserta jatuh di arena hingga nyaris pingsan saat balap motor dalam rangka kejuaraan balap jalan raya 2025 di Namrole, Buru Selatan. Sempat turun di akhir Oktober, harga cabai rawit di Ambon kembali naik. Pelarangan penjualan pakaian bekas impor oleh Menteri Keuangan membuat pedagang pakaian bekas di Ambon resah. Warga Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram bagian Barat masih sulit melewati jalan provinsi di daerah ini. Sebab jalan provinsi ini masih terendam material banjir usai banjir melanda kawasan ini beberapa waktu lalu. Tak hanya jalan, jembatan penghubung di lokasi ini juga ikut putus akibat kuatnya terjangan banjir saat itu. Warga serta pengguna jalan sangat cemas dengan kondisi ini sebab sangat menghambat mobilitas mereka. Meski begitu, sebagian pengendara terpaksa nekat melintasi jalan ini antara lain dengan menerobos aliran sungai untuk aktivitas sehari-hari karena jembatan putus. Mungkin kalau buat saya tuh mungkin ada yang bisa untuk sementara ini bantu dulu. Karena kalau yang ada jembatan juga itu terus setengah mati. Terus mau aktivitas terus susah juga. Ya kalau untuk masyarakat di sini mungkin rata-rata semua minta supaya jembatannya diperbaiki, diganti yang baik punya, supaya mungkin aktivitas masyarakat juga bisa jalan lancar, Pak. Pak selaku masyarakat tanggap agar supaya pemerintah Provinsi Maluku segera melakukan perbaikan jembatan, membuat jembatan sih. Ini satu-satunya jalan untuk akses orang gunung. Dengan segala ini cuma satu jalan ini saja Pak, jalan ini. Jadi ketika ya proses begini paling atas dengan mati Pak, ekonomi lumpuh. Mencermati kondisi ini, warga meminta pemerintah daerah serta Balai Jalan dan Jembatan Maluku segera memperbaiki jalan serta jembatan yang rusak agar aktivitas warga kembali lancar. Dito dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Pasti bisa. Pasti bisa, berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya akan dilepas secara resmi oleh Bapak Bupati bersama dengan Ketua ini. Lomba balap motor dalam rangka kejuaraan balap jalan raya 2025 di Namrole, Kabupaten Buru Selatan menarik antusiasme puluhan peserta. Lomba balap motor yang dibuka oleh Bupati Buru Selatan Lahamidi ini diikuti oleh puluhan peserta pembalap motor andal dari Ambon, Buru Selatan, dan luar Maluku. Lintasan balapan motor di Jalan Namrole, depan kantor Bupati Buru Selatan sejauh 400 meter persegi harus ditempuh peserta dari 11 kelas yang berbeda. Meski sempat diwarnai insiden pembalap jatuh hingga nyaris pingsan akibat diduga jalan licin oleh debu, namun balapan tetap berjalan lancar. Dengan kegiatan Road Race Championship tahun 2025 ini, itu membangkitkan optimisme anak-anak muda pecinta otomotif bahwa Buru Selatan juga bisa. Jadi event ini mudah-mudahan akan lebih mengangkat Buru Selatan ke kancah nasional bahkan internasional, bahwa Buru Selatan siap untuk event-event. Saya berasal dari Ambon. Saya di sini mengikuti road race di Namrole sendiri, perempuan, dan hobi saya udah dari kecil untuk mau ikut balap karena bapak saya dan kakak saya juga balap juga. Selain untuk promosi wisata daerah Buru Selatan, lomba ini sekaligus bertujuan untuk mencari calon atlet pembalap di Buru Selatan. Ramli Blasa dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru Selatan.
Warga sekitar Kecamatan Kepulauan Roma, Kabupaten Maluku Barat Daya digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di sekitar dermaga Hila Sabtu sore. Mayat laki-laki yang diketahui warga Kisar ini awalnya ditemukan oleh salah satu buruh di pelabuhan setempat saat hendak beraktivitas. Dia kemudian melaporkannya kepada warga serta aparat terdekat. Petugas bersama warga mengevakuasi mayat yang bernama Jonalson Samadara ke rumah warga setempat. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Jasad korban kemudian dipulangkan ke kampung halamannya di Kisar untuk dimakamkan. Demi Dadiara dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Barat Daya. Setelah berumur sekitar 119 hari, padi gogo yang ditanam sekelompok petani di atas bekas lahan tidur di Desa Rumakai, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian barat, kini waktunya dipanen. Lahan yang tadinya tak dimanfaatkan ini, kini berhasil diubah dan mampu memberdayakan puluhan petani di kawasan ini. Terkendala SDM dan peralatan, kini lahan seluas 10 hektar baru digarap sekitar setengah sampai 1 hektar. Karena dengan adanya bantuan padi gogo yang masuk ke setiap desa di Kabupaten Seram bagian barat, itu bertanda bahwa peningkatan ekonomi mulai diangkat dari sini. Dan ketika sebagai petani ketong bisa bergandengan tangan untuk bisa tanam padi gogo dalam versi yang lebih besar lagi, itu berarti katong semakin kuat dalam ketahanan pangan yang boleh disampaikan oleh pemerintah, lebih khusus Bapak Presiden. Warga diimbau mengelola lahan tidur untuk membantu masyarakat, terutama petani, dalam ketahanan pangan di saat harga bahan pokok terus naik. Dito dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian barat.